warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Suheri Pramono, mata pelajaran TIK dan Prakarya dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Saya akan melaksanakan pengimbasan AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Pengimbasan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum AKM di SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Ya. Ini dilatar belakangi adalah tentang rendahnya kompetensi membaca di Indonesia, yaitu berada dalam peringkat 72 dari 77 negara. Untuk nilai matematika sendiri berada di peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan nilai sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Sebagai langkah perbaikan keadaan di atas, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 5 strategi yang salah satunya adalah merubah sistem evaluasi dari ujian nasional menjadi asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Instrumen asesmen nasional terdiri dari 3. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM, yaitu mengukur kompetensi mendasar seperti literasi membaca dan numerasi siswa. Yang kedua, survei karakter, yaitu mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Yang ketiga, survei lingkungan belajar, yaitu mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Kompetensi yang diukur dalam AKM yaitu ada 2, literasi dan numerasi. Kedua komponen di atas masing-masing menguji yang pertama keterampilan berpikir logis sistematis, yang kedua keterampilan bernalar dan menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari, serta yang ketiga keterampilan memilah serta mengolah informasi. Komponen AKM literasi membaca itu terdiri dari 3. Yang pertama, konten, proses kognitif, dan konteks. Ya. Konten sendiri itu terdiri jadi 2, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Kemudian proses kognitif itu terbagi menjadi menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi. Yang ketiga, evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks terdiri dari personal, sosial budaya, dan saintifik. Komponen AKM numerisasi terbagi menjadi konten yang terdiri dari 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan yang terakhir adalah aljabar. Kemudian proses kognitif yaitu memahami fakta, prosedur, serta alat matematika, penerapan maupun menerapkan konsep matematika dalam suatu nyata yang bersifat rutin. Penalaran, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Yang terakhir, konteks, yaitu personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Yang terakhir, saintifik, yaitu berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Berikut merupakan perbedaan UN dan AN. Ujian nasional atau UN, yang pertama adalah ujian nasional hanya mengukur capaian hasil belajar kognitif individu peserta didik di akhir jenjang. Sedangkan di asesmen nasional memotret input, proses, hingga output satuan pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Ujian nasional dalam UN hanya diperuntukkan bagi SMP, SMA, dan SMK. Sedangkan asesmen nasional dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan. Di ujian nasional, subjek penilaian ujian nasional akan mengambil keseluruhan siswa. Sedangkan di asesmen nasional, pelaporan asesmen nasional diberikan kepada
satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Kemudian model soal ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat periode tes 4 hari. Nah, ujian nasional yang mengevaluasi murid secara individu. Sedangkan di asesmen nasional dilaksanakan pada seluruh jenjang yakni dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Untuk kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan 11 SMA ataupun SMK. Kenapa harus AN atau asesmen nasional? Berikut beberapa poin evaluasi yang menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Yang pertama, butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21. Sebagaimana tercermin pada kurikulum 2013. Harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan, serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil pembelajaran Pancasila sebelum lengkap dilakukan melalui UN saja. Yang kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN diterapkan di akhir jenjang pendidikan lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment of learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Yang pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan itu sendiri. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Maka dari itu, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Pada tahun 2021, Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Berikut ini bentuk dan teknis pelaksanaan asesmen tes. Yang pertama merupakan berbasis komputer dan bersifat adiktif. Pernyataan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa. Peserta AKM merupakan seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak. Jadwal pelaksanaan AN hari pertama adalah tes literasi 90 menit, kemudian survei karakter 30 menit. Hari kedua, tes numerisasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Berikut ini tahapan penguasaan kompetensi. Ada 4 tahapan dalam penguasaan kompetensi, yaitu perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional juga menuntut adanya perubahan pada sistem pembelajaran dari berbasis konten menjadi berbasis kompetensi. Apa sajakah perbedaan di antara keduanya? Jawabannya bisa dilihat pada gambar berikut.
Pembelajaran berbasis kompetensi yaitu berpusat pada kebutuhan, belajar untuk memahami konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan pembelajaran berbasis konten yaitu berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk cakupan materi, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, orientasi pada nilai akhir saja. Berikut ini segitiga belajar, asesmen pembelajaran dan kurikulum. Dalam segitiga belajar maka makna masing-masing segi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum, seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Yang kedua, pembelajaran, yaitu serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang diterapkan dalam kurikulum. Yang ketiga, asesmen yaitu merupakan proses pengumpulan, penganalisis dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Tahapan asesmen yaitu asesmen diagnosis, asesmen diawali untuk merancang strategi pembelajaran. Asesmen formatif yaitu asesmen perpanjang proses belajar untuk melakukan perbaikan dan penyelesaian pembelajaran. Yang ketiga, asesmen sumatif yaitu asesmen di akhir untuk menentukan level penguasaan kompetensi oleh murid. Ya, sekian pemaparan dalam pengimbasan AKM. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.